Puji Tuhan, ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita, yaitu menjadi bait yang berfungsi sebagaimana mestinya, ya. Tadi kalau saudara baca warta, juga di warta dikasih tahu bahwa kalau pesan Tuhan ini bukan hanya berbicara tentang bangunan, ya, tentang bait Allahnya, tentang bangunannya, tapi Tuhan juga berbicara tentang orang percaya, ya. Nah, menjadi bait yang berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau dipikir-pikir nih, kalau memang ujung-ujungnya buat orang percaya, harusnya kan judulnya cuma menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang berfungsi sebagaimana mestinya, kan cuma sesimpel itu gitu ya. Nah, tapi kalau Tuhan kasih pesannya menjadi bait yang berfungsi sebagaimana mestinya, bait gitu. Nah, artinya Tuhan mau kita belajar tentang bait. Betul? Tentang bait Allah. Nah, jadi yang menjadi dasar firman-Nya adalah Matius 21 ayat yang ke-13. Ini yang menjadi dasar firman-Nya. Saya akan bacakan. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, pada zamannya, bait Allah itu merupakan tempat yang sangat penting, ya, buat bangsa Israel tuh pada waktu itu sangat penting. Nah, kenapa penting gini? Kalau kita baca Alkitab, ya, begitu bagaimana Tuhan memberikan perintah untuk membangun bait Allah, ya, dengan keinginannya Tuhan, artinya ada Tuhan kasih tahu yang Tuhan mau, nanti yang ngerjainnya siapa, yang akan bertugasnya siapa, pakai bajunya apa, ukurannya apa, ruangannya seperti apa, itu Tuhan betul-betul Tuhan, itu keinginan Tuhan. Itu jadi artinya Tuhan, kalau keinginan Tuhan berarti ada standar yang Tuhan kasih buat membangun bait Allah. Nah, ketika bait Allah dihancurkan, apakah diem aja? Enggak. Dibangun lagi. Sepenting itu bait Allah. Nah, karena bait Allah pada zamannya itu merupakan simbol kehadiran Tuhan. Ya. Jadi mengandung arti gini, bait Allah itu ada perkara rohaninya, ada perkara sosialnya, dan juga ada perkara gini, bait Allah merupakan identitas umat Israel, bangsa Israel pada waktu itu. Nah, untuk perkara rohani yaitu lambang kehadiran Tuhan dan tempat di mana orang melakukan penyucian, pengampunan dosa, ya, dengan mereka datang bawa korban persembahan, korban ini, korban itu, korban ini, kan itu semuanya untuk apa? Penghapusan dosa. Jadi dan juga menjadi tempat ibadah di mana suku-suku 12 suku Israel, nggak tahu, pokoknya suku-suku Israel tuh datang untuk menyembah Allah, datang semua ke bait Allah. Mungkin bisa 3 kali setahun itu. Jadi artinya itu menjadi sebuah pusat di mana perayaan di mana seluruh suku Israel datang untuk menyembah Allah. Jadi sepenting itu loh. Nah, jadi itu yang Tuhan tekanin. Jadi untuk Tuhan mau ngasih tahu menjadi umat yang sebagaimana mestinya, paham dulu dah soal bait Allah. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa itu yang Tuhan kehendaki dari bait Allah itu. Tuhan menempatkan imam-imam, orang-orang yang jadi imam di bait Allah bukan orang sembarangan. Orang-orang yang betul-betul punya kualitas. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa bagaimana musuh itu sedikit-sedikit kalau mau nyerang, yang dia serang juga adalah bait Allah. Karena musuh juga tahu ini bait Allah penting banget buat bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Israel ada di pembuangan Babel, ya, 70 tahun itu. Nah, bagaimana Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Kores, untuk apa? Untuk membawa bangsa Israel balik lagi ke Israel. Untuk apa? Untuk membangun bait Allah. Nah, saya mau ngajak kita baca di Esra 1 ayat 2 sampai 3. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, oleh Allah semesta langit.
Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. 3. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Jadi segitu pentingnya, rusak dibangun. Sampai Tuhan menggerakkan Raja Kores. Raja Kores itu bukan orang Israel, orang Persia, dan bagaimana orang-orang yang di pembuangan itu umat Israel balik lagi ke Israel. Nah, orang yang balik dari Israel kan ini gak punya rumah, gak punya kekayaan, benar-benar dalam kondisi yang lagi gak punya apa-apa. Nah, waktu balik ke Israel, Tuhan gak bilang, mari ayo kalian sudah hidup susah di pembuangan, ayo bikin rumah masing-masing. Enggak, Tuhan gak nyuruh bikin rumah masing-masing, ayo mulai buat bisnis dah, usaha apa kek supaya kamu bisa bangkit lagi. Enggak, yang pertama dilakukan oleh Tuhan, bangun rumah Tuhan. Karena itu pusat kehadiran di mana Allah hadir. Nah, segitu pentingnya ya. Jadi kalau kita paham ini ya, seberapa pentingnya kita. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 kita lihat. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat. Nah, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ayat yang ke-17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah siapa? Kita. Nah, jadi ketika Tuhan bicara tentang bait Allah itu betapa pentingnya. Kalau sampai bait Allahnya rusak, bangun lagi. Usahakan untuk bangun lagi. Karena memang itu yang Tuhan mau untuk baitnya. Nah, di dalam ayat yang ke-17 di sini, jika ada orang yang membinasakan bait Allah. Nah, membinasakan ini dalam bahasa aslinya itu, ini saya nyepelnya rada susah nih. Karena tulisannya gini, PHTHEIRO. Saya gak tahu gimana bacanya. Mungkin Fiero. Mungkin itu bacanya ya, Fiero. Nah, ini punya arti gini. Membinasakan punya arti gini. Merusak. Ya, merusak. Jadi kalau ada orang yang merusak bait Allah, Tuhan bilang, aku akan rusakkan juga. Yang arti yang kedua adalah mencemari. Sekecil apapun. Ya, mencemari. Yang ketiga punya arti mengkorupsi perlahan, menyimpangkan. Yang selanjutnya, Fiero ini punya arti menjauhkan dari pengetahuan dan kekudusan atau kesucian. Dan ini semua dilakukan melalui proses. Nah, jadi kalau udah mulai bicara tentang penyimpangan, ya, kalau ada orang yang membinasakan dirinya, ada orang yang mulai mencemari sekecil apapun dirinya, yang mulai mengkorupsi perlahan-lahan, mulai ada penyimpangan, artinya ini berbicara udah gak sesuai lagi dengan fungsinya. Maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, jadi inilah yang Tuhan lagi ingatkan. Memasuki tahun yang baru. Tuhan mau kita, ayo pahami nih tentang bait Allah. Nah, siapa kita di dalam Tuhan? Kita baitnya Allah. Roh Kudus diam di dalam kita. Nah, betapa pentingnya ya kalau Tuhan, jangan sampai dibinasakan. Ini kan artinya kan gini, jangan sampai dibinasakan, jangan sampai dirusak, jangan sampai ada yang mencemari sekecil apapun, jangan berubah fungsi melalui proses yang kita tidak sadari, lama-lama perubahan fungsi terjadi. Ini jangan kita pikir ini santai-santai aja. Sesuatu ini penting banget, makanya Tuhan ingatkan sama kita. Nah, kalau kita perhatikan bahwa
Berapa banyak sih gereja sekarang yang terus menerus dibimbing oleh firman Tuhan. Berapa banyak gereja yang hari demi hari Tuhan kasih kebenarannya untuk kita dengar. Berapa banyak. Kan gereja kan sekarang mengalami perubahan, bukan perubahan yang makin naik, perubahannya makin keluar, tidak lagi sesuai dengan apa yang menjadi standarnya Tuhan. Bait Allah bisa gak dibangun? Oh bisa, bangunan bisa dibangun semegah apapun, bangunan bisa dimegah. Tapi apakah Allah hadir di situ? Nah kan karena kan bait Allah kan tentang Allah hadir, ada hubungan dengan Tuhannya. Bait Allah bisa dibangun, gereja bisa dibangun semewah apapun, Allahnya hadir gak? Kalau untuk Allah hadir, ada standar yang Tuhan kasih buat kita. Nah, apa yang terjadi dengan gereja-gereja hari ini? Hari Minggu yang dipikirin cuman lagunya apa? Kita harus cari lagu yang menarik, yang bisa membuat orang suka dengan gereja kita, supaya pengunjungnya makin hari makin banyak. Kalau bisa melebihi konser Blackpink. Itu kan yang ada di dalam pikiran. Semakin banyak, semakin cuan. Ayo kita pikirin sound system, cari yang semahal mungkin, yang paling enak. Sebenarnya tanpa sound system pun kalau kita mau memuji Tuhan pun bisa. Kita gak tergantung sama sound system. Nah ini yang Tuhan lagi ingetin sama kita. Tuhan mau kita tetap berjalan di dalam koridor standar yang Tuhan kasih tentang apa itu membangun bait Allah. Tuhan gak kasih semata-mata siapapun bisa masuk. Enggak. Sampai orang yang jadi imam di bait Allah pun Tuhan yang tentuin. Nah ketika Yesus datang ke bait Allah, di luarnya aja udah kacau. Udah banyak pedagang, di luarnya aja loh. Yesus belum masuk ke dalamnya. Yesus sudah tahu. Kalau di luarnya kacau, dalamnya pasti udah lebih kacau lagi. Kalau di luarnya aja orang doyan main duit menjadi sesuatu yang utama. Pasti di dalamnya juga imam-imamnya udah urusan duit udah jadi yang utama. Karena buat Tuhan yang luar, segala terjadi yang di luar dimulai dari dalam. Dari bait Allah. Jangan main-main loh. Memang kelihatannya wah sukses tuh gerejanya. Bukan soal sukses banyak orang. Bukan quantity, tapi quality. Nah ini mesti dipahami gitu loh. Karena gini, minggu lalu kan kita 2 minggu yang lalu kita dikasih pesan tentang mempersiapkan generasi kan. Persiapan untuk generasi selanjutnya. Kalau di kita aja udah rusak, udah mulai menyimpang, udah mulai korup, ya mengkorupsi perlahan-lahan. Apa yang akan terjadi dengan next generation? Jadi kita punya tanggung jawab untuk itu loh. Kita bukan sekedar ngebrojolin punya anak. Anak apa yang akan terjadi selanjutnya ketika kita udah gak ada? Nah apa yang kita warisin gitu loh. Jangan sampai gini. Jangan sampai anak-anak hari ini berpikir bahwa berbahasa roh itu kuno. Tapi kalau gereja yang gak pakai bahasa roh itu modern. Ya gue pilih yang modern dah. Karena yang kuno mah itu gak cool. Gak chill man. Kita mencari yang chill, yang cool. Yang cool lama-lama jadi cold. Allah gak hadir. Nah jadi perkara bahasa roh. Heran ya Pak Ishak terus-terusan suruh bahasa roh. Karena memang itu firman Tuhan. Nah hari ini yang begitu dirubah. Makanya kalau ada orang bisa berbahasa roh, cuman berbahasa roh dan lu tuh lagi ngapain? Bahasa roh mah kesana, bukannya interlude, bukannya intermezzo yang untuk sekedar mengisi kekosongan supaya tetap ada suara. Sikiralah bayar mas, lagu naon selanjutnya gitu. Sikira bayar apa? Nggak gitu. Nah kalau anak-anak Gen Z lihat kayak gini, oh bahasa roh tuh berarti selingan. Supaya penyembahan masih tetap ada suaranya. Come on. Jangan rubah standar Tuhan yang dimulai dari kita. Kita punya responsible. Bahwa firman Tuhan itu tidak berubah. Karena selera kita gak sama selera Tuhan.
sama selera Tuhan, seleranya Tuhan jauh lebih tinggi dan Tuhan mau kita ikut selera dia, standar dia dan kemauannya dia. Ini bait Allah. Orang bikin bait Allah ada yang namanya ruangan kudus, maha kudus, pelataran. Itu standar loh. Itu gak bisa dirubah. Dan yang namanya pelataran itu bukan tempat jual beli. Pelataran itu tempat di mana orang mulai mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam bait Allah. Jadi di luarnya aja udah kacau beliau gitu. Tuhan udah tahu luarnya kacau, dalamnya hancur. Nah makanya kenapa Tuhan kasih judulnya ini. Menjadi bait yang sesuai dengan fungsinya. Nah kita ini punya tanggung jawab. Kalau ada yang gak benar, kita orang yang harus ngasih tahu. Yang benar tuh yang kayak gini. Jangan, ya daripada ditegur nanti dia pergi, pindah gereja, gimana? Jadi penghasilan berkurang, gak usah mikirin gitu. Kita punya tanggung jawab sama Tuhan. Amin. Gereja ini dimulai dari beberapa orang. Sampai akhirnya ninggalin, sampai tinggal beberapa orang. Selama kebenaran tetap dipegang, gak usah takut. Gak usah takut. Nah, jadi makanya jangan sampai keluar dah. Saudara, anak-anak zaman sekarang nih ya, anak-anak yang usianya masih pada muda nih, termasuk anak saya. Pernah tahu nggak dulu pasar Andir kayak apa? Pasar Andir nggak sekacau gini, yang dimana di luarnya semua pakai ditutupin sampai jalan teh satu mobil doang, gitu. Enggak, dulu mah. Wah, dulu saya gerejanya di Waringin. Wah, dulu mah tempatnya bagus di situ. Nah, tapi kan anak sekarang kan nggak pernah tahu. Oh, berarti kalau pasar Andir tuh memang udah begitu. Enggak, dulunya nggak begitu. Dimulai ya itu ya kemarin dari 1 pedagang, 2 pedagang, dibiarin. Tidak ada ketegasan. Nah, jadi kalau bicara tentang bait Allah yang Tuhan bilang kamu adalah bait Allah, Tuhan nggak main-main. Tuhan gak main-main. Makanya waktu Yesus datang gitu, Yesus ngamuk. Nah kan kalau orang bilang gila ya Yesus lebay gitu. Oh kalau udah bicara soal menyimpang dari kebenaran, Yesus itu perkara serius buat Tuhan. Yesus kalau kita pikir kan Yesus kan penuh kasih, orangnya kalem. Harusnya kan kalau ngeliatin kayak gitu mah negosiasi. Nah pasti bisa kan ngomong baik-baik tuh. Bisa dong untuk menunjukkan siapa diri. Ayo dong ngomong yang elegan bisa dong. Gimana dong caranya gitu. Enggak. Bahkan di dalam Injil Yohanes dikatakan Tuhan bikin cambuk. Dijungkir balikan, dipecahin, dihancurkan. Karena apa? Karena memang untuk kebenaran. Gak bisa dinegosiasi. Gak bisa pelan-pelan, ya udahlah sok sedikit-sedikit, sok cincailah udah gak apa-apa lah. Yang penting kamu nyaman kan? Nggak gitu. Burung Raja Wali, beberapa waktu yang lalu itu saya nyerap banget tuh burung Raja Wali, makanya terus-terusan. Itu burung Raja Wali, waktu induknya mau ngajarin burung Raja Wali, dia nggak sedikit-sedikit, sok kakinya dulu, nak kakinya dulu, enggak. Sarangnya dihancurin sama emaknya. Terbang sih sekarang. Enggak pakai sok seetik. Baby step. Enggak ada. Langsung. Bisa terbang. Go down atau go up. Ya cuma gitu doang. Nah bagaimana burung rawa anak-anak yang mulai usaha. Untuk kebenaran. Untuk sesuatu yang penting itu. Enggak bisa negosiasi. Nah jadi kalau kita lihat di dalam Matius 18 kalau gak salah ya. Coba kita lihat Matius 18 ayat yang ke-8. Matius 18 ayat yang ke-8. Nah ini kalau kita paham tentang pribadi Yesus ya. Soal kebenaran, soal hal standarnya Tuhan itu kayak kejem. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik kamu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. 9.
Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Nah, itu pilihan ada di dalam kita. Mau kelihatannya keren hari ini atau mau keren nanti di kekekalan. Mau nyaman, mau praktis hari ini tapi ke neraka, atau mau ditegur hari ini, dijungkir balikan sama Tuhan hari ini, sama Yesus, hal yang kotor dijungkir balikan hari ini, atau nantinya kita jungkir balik sendiri. Jadi kalau Tuhan sampai begitu tegas, barang siapa ku kasihi ku tegur, itu karena Tuhan mengasihi kita hari ini berubah. Coba lihat lagi, makanya kalau Tuhan ingatkan tentang bait Allah, coba lihat lagi standar kita. Apakah kita berjalan di dalam standarnya Tuhan sebagai perempuan, sebagai laki-laki, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan. Apakah kita berjalan seperti itu? Sesuai dengan standarnya Tuhan. Oh, Tuhan begitu komplit ngasihnya. Sebagai orang tua. Sebagai seorang pribadi laki-laki dan perempuan. Ini yang Tuhan mau. Berjalan sebagaimana fungsinya. Ayolah berjalan sebagaimana fungsinya. Nah, semuanya kan kalau kita punya anak, ya kita lah yang orang yang bertanggung jawab. Tuhan kasih tanggung jawab. Ayo sekarang kita mesti kayak Yesus. Kalau memang mesti dicambuk ya cambuk. Kalau memang harus jungkir balikan. Jangan, janganlah, kesian anak-anak masih kecil. Hei, ngajar anak tuh lagi masih kecil. Ngajar anak udah punya gaji, udah pegang duit sendiri. Lu mau ngajar apa? Ngajar tuh waktu anak belum punya duit. Paling gampang diajar. Begitu dia punya prestasi, punya uang, punya kerjaan, posisi ekonomi bagus, mau ngomong apa? Apalagi kitanya gak bertumbuh. Susah. Nah, jadi waktu masih kecil, jangan biarin aja masih kecil lucu. Ke rumah orang, nginjak-nginjak sofa. Lucu ya, kidil main di sofa gitu. Gak gitu. Sofa bukan tempat injak-injak. Nah, itulah bagian kita. Bikin standar dari kecil. Nah, jadi standar yang harus kita bikin itu ya kayak Yesus. Kelihatannya jadi galak. Gila lu Tuhan, main potong tangan, main cungkil mata. Ya memang itulah. Itulah yang Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang tegas. Kenapa? Karena kalau kita gak tegas dari dalam, daging itu lemah. Mudah goyah. Mudah ikut yang nyaman, mudah ikut yang cool, yang chill, mudah ikut apa yang enak-enak aja. Tapi kalau kita punya standar Tuhan, nah itu yang Tuhan mau dari kita. Jangan biarkan sesuatu yang lagi menyimpang dibiarin. Aduh, mau jadi apa gitu loh. Jangan sampai anak kita generasi yang selanjutnya nih, yang nggak tahu yang awalnya nih, yang bagusnya kayak apa standarnya tuh, mereka cuma ya udah ngikutin yang sisa-sisanya aja, yang udah menyimpangnya aja yang diikutin. Nah, kalau kita baca dari buku kitab Yosua kan punya satu standar. Aku dan seisi rumahku akan menyembahnya kepada Tuhan. Itu standar yang dia bikin loh. Dan selama dia hidup, firman Tuhan katakan itu jalan bagus banget. Semua orang menyembah Tuhan. Nah, begitu dia mati, mulai menyimpang. Nah, kita kan gak mau yang kayak gitu. Standar harus tetap diteguhkan. Lewat kita gak ada, anak kita gak ada, cucu kita. Nah, itu yang standar yang Tuhan mau kasih. Nah, oleh karena itu tanggung jawab kita sebagai bait Allah. Menghadirkan bait Allah, membangun bait Allah yang selanjutnya itu tanggung jawab kita. Nah, oleh karena itu saudara, saya gak panjang lebarkan lewat pesan Tuhan ini. Kalau Tuhan ingatkan untuk menjadi bait yang berfungsi sebagaimana mestinya. Ini Tuhan lagi ngomong serius. Ini bukan lagi ngomong orang Kristen yang berfungsi. Karena waktu dibilang jadi orang Kristen yang berfungsi sebagaimana mestinya. Oh, itu standarnya bisa macam-macam. Betul, tiap gereja bisa beda.
mau pakai Alkitab 100%, 70%, 80%, itu beda-beda. Tapi kalau Tuhan bilang bait Allah, standarnya cuma satu. Firman Tuhan, kebenaran, semua yang dari Tuhan, apa yang Tuhan suka, itu yang harusnya menjadi standar kita. Oleh karena itu biar kita tangkap ini, kita belajar memasuki di tahun yang baru ini, kita menjadi orang-orang yang makin hari makin menjadi seperti Yesus tentunya ya. Nah ini yang menjadi kerinduan kita semua. Demikian firman Tuhan berkata.